Shalom, selamat pagi bagi umat Tuhan. Salam sehat buat kita semua pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik bagi kita dan Tuhan itu sangat peduli bagi kita. Pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, yaitu Allah mempedulikan kita. Kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur pagi ini kami diizinkan lagi untuk dapat bersekutu bersama, belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak berkati, Bapak urapi, Bapak jamah dengan sungguh setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami dikuatkan, kami diberikan semangat kembali. Dalam nama Yesus, sambil berdoa mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara, jumpa dengan Pendeta Chris Sutubesi dengan satu topik, yaitu Allah mempedulikan kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini memang kita dibutuhkan satu hal yang untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada kuasanya di dalamnya. Nah, dikatakan seluruh tekanan Alkitab hanya ada pada 3 kalimat atau 3 kata sederhana ini di dalamnya, yaitu Allah mempedulikan kita. Keindahan perhatian Allah akan umatnya digambarkan pemazmur dalam kata-kata ini, dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Dia gembala, dia akan menuntun, dia akan memimpin kita di dalamnya. Dan Tuhan Kristus tidak mengatakan bahwa Allah mempedulikan kita, tetapi apa yang Ia katakan dan lakukan adalah bukti nyata bahwa Allah memperhatikan kita di dalam. Sedetil apapun, sekecil apapun, Dia memperhatikan kita. Itu sebabnya poin pertama yang saya catat bagi kita, yaitu Allah memperhatikan dikala kita berada di dalam suatu kebutuhan. Hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan jamahan Tuhan. Ia memperhatikan dikala kita berada di dalam kebutuhan jasmani kita. Makan, minum kita, persoalan besar yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 dia berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalan-persoalan kehidupan kita sampai hari ini, detik-detik ini, selalu mempersoalkan sekarang ekonomi bagi saudara dan saya. Kegoncangan dunia, kegoncangan negara, kegoncangan bangsa, kegoncangan semua itu. Oleh karena apa? Ekonomi yang ada di dalam masalah makan minum. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan bagi kita lewat Matius pasal 6 tadi, bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum di dalam. Percaya Bapa tahu kebutuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebab taruh hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi saudara dan saya. Ia memperhatikan dikala jiwa kita gelisah dan berduka cita di dalamnya. Mungkin persoalan ekonomi kita, persoalan makan minum kita membuat kita gelisah, membuat kita galau dalam kehidupan kita. Tetapi Yohanes 11 ayat 17-19 dia berkata begini, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betani terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka
berhubungan dengan kematian saudaranya. Saudara, mungkin kita gelisah hari ini, kita duka cita hari ini. Di dalamnya kita melihat kehadiran Kristus itu menghibur kita, kehadiran Kristus itu membuat kita bangkit, kehadiran Kristus itu membuat kita hidup di dalamnya, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru bagi saudara dan saya. Itu sebab hadirkan Kristus dalam rumah tanggamu, hadirkan Kristus di dalam pribadimu, hadirkan Kristus di dalam pekerjaanmu. Engkau akan berjalan tenang di dalam, mungkin ada kegoncangan, mungkin ada kebimbangan dalam kehidupan engkau, tapi engkau percaya bahwa Yesus sanggup mengubah itu duka cita menjadi sukacita. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada di dalamnya. Yesus sanggup mencukupkan segala kebutuhan persoalan kehidupan saudara dan saya pada hari ini. Apalagi makan minum yang ada, engkau percaya bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya bagi kita, believe of Jesus Christ, percaya sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup mengubah itu di dalamnya. Yang kedua yang saya catat bagi kita di dalam, yaitu Allah memperhatikan dikala angin ribut itu melanda kita. Saya tidak tahu angin ribut apa yang akan sementara melanda hidup saudara dan saya pada hari ini. Saya tidak tahu kegoncangan apa yang engkau alami pada hari ini. Tetapi saya mau katakan bagi kita, kehadiran Kristus itu membuat angin ribut itu akan tenang di dalamnya. Markus 4 ayat 34, ia memperhatikan dikala angin ribut itu melanda murid-muridnya. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun menghentikan angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ketakutan membuat kita tidak bisa tenang, ketakutan membuat kita tidak bisa percaya. Yesus ada di dalam angin ribut itu, Yesus ada di dalam buritan, Yesus ada di dalam perahu itu, Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam rumah tanggamu. Bangunkan dia lewat doamu kepada Tuhan di dalam. Dia akan berdiri, dia akan bangun, dan dia katakan, "Tenang, tenang kepada semua masalah, tenang kepada semua persoalan dalam kehidupan. Biar Bapa melakukan apa yang Bapa punya. Kita lakukan apa yang kita punya, yang kita mau lakukan. Biar Bapa yang melakukan di dalam ini." Kita lihat angin ribut melanda murid-murid ini, dan Yesus bangun, Yesus menghentikan angin dan katakan, "Tenang di dalamnya." Jadi saudaraku yang kekasih, ia juga memperhatikan dikala angin ribut itu membuat iman kita goncang. Angin ribut sama tata hari ini mungkin membuat iman kita goncang di dalamnya. Tetapi 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata begini, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Haleluya. Allah memperhatikan kita, Allah peduli bagi saudara dan saya. Allah tahu hidup saudara dan saya pada hari ini. Saya cuma mau katakan, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, hadirkan Tuhan di dalam setiap pribadimu, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu. Engkau jangan takut, engkau jangan bimbang, percaya sungguh kepada kuasa dan kebesaran Tuhan, yang Tuhan sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu persoalan apa yang kau alami pada hari ini, cuma saya mau katakan bagi kita sekalian, percaya kepada kuasa kebesaran Tuhan, sanggup menyelesaikan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah itu memperhatikan kita. Mazmur 40 ayat 14, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat." Saudaraku yang kekasih, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kegoncangan apapun yang terjadi pada hari-hari ini, saya mau katakan bagi kita, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah itu, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah yang tidak ada menjadi ada, mengubah
mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, membuat yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan pada pagi hari ini, di mana saja mereka berada. Kalau mereka mendengarkan renungan singkat ini, biar mereka dikuatkan, diubahkan, dipulihkan dengan sungguh Tuhan. Berkati mereka jalan masuk mereka, berkati mereka rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka. Percukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka semua pada hari ini. Dalam nama Yesus sampai berdoa mengucap syukur pada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus kita itu hidup. Tuhan Yesus itu sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa di dalam. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.